Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pertemuan mata kuliah absorpsi dan pertukaran ion. Ya, kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip transfer massa dan kinetika pada proses absorpsi dan pertukaran ion. Oke, lanjutkan ya. Sebelumnya minggu kemarin sudah saya jelaskan bagaimana proses absorpsi itu sendiri ya, mekanisme ya, sekedar mengingatkan saja bahwa memang proses absorpsi itu merupakan proses penyerapan ya, yang dilakukan oleh suatu padatan ya, padatan yang memiliki pori-pori ya, pori-pori seperti ini ya, sehingga apabila ada zat atau molekul ataupun atom itu akan, karena ada gaya tarik menarik ya, karena ada gaya van der Waals kemarin ya, itu akan mengisi pori-pori ya, seperti ini ya, mula-mula seperti ini. Jadi karena dia pori-porinya terbuka, dia akan adanya gaya tarik menarik ya antara atom ataupun molekul ya, sehingga pada permukaan zat padat ini itu akan menempel ya, menempel zat-zat ataupun molekul ataupun atom ke permukaannya saja ya, tanpa dia harus meresap sampai ke dalam ya, hanya di permukaan pori-pori ini saja ya, sampai seperti ini ya, jadi kesetimbangan. Artinya apa? Di tiap-tiap pori-pori ini itu sudah menempel ya, menempel zat padat molekul yang baik itu cairan ataupun gas nantinya ya. Nah, gaya ini itu atau padatan itu cenderung menarik molekul-molekul yang lain ya, yang bersentuhan dengan permukaan padatan, baik saya bilang dari fase gas maupun fase cairan atau larutan ya dalam permukaan, seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat lagi bahwa secara sistem pelarut awalnya ya, yang saya bilang tadi, jadi ada sistem cair padat, misalkan karbon aktif ya. Jadi karbon aktif yang menyerap zat warna ya, jadi dalam cairan warna cairan itu bisa diserap menggunakan karbon aktif ya, ataupun logam-logam limbah yang diserap oleh zeolit ya, molekul-molekul atau pori-pori sipnya ya, itu dapat melakukan proses penyerapan ya. Jadi yang seperti gambar tadi, terakhir tadi, itu ada pori-porinya yang menempel di pori-porinya sampai keadaan setimbang. Dan juga sistem gas padat. Gas padat ini uap air di udara diserap oleh silika ya, silika gel. Jadi mungkin yang pernah saya ceritakan kemarin itu, teman kemarin itu, misalkan kita lihatnya itu ada di kalau kita beli sepatu ya, sepatu ataupun peralatan lain yang memerlukan supaya tidak ada uap air ya menempel, biasanya ditambahkan silika gel ya, gel untuk menghilangkan uap air ya. Nah, kemudian kita ketahui bahwa proses-proses pada transfer di teknik kimia itu meliputi ada dua, jadi fisik sama kimia ya. Yang pertama itu transfer momentum. Ya, ini banyak kita terjumpai pada kasus pada aliran fluida ya. Kemudian ada proses pencampuran, sedimentasi dan filtrasi. Dan proses transfer massa ya, jadi pada heat exchanger, juga proses destilasi dan pengeringan. Nah, transfer massa ini biasanya pada alat destilasi ya, pengeringan, ekstraksi, absorpsi, dipping dan membran. Jadi ketiga proses fisik ini sering kita jumpai pada proses di
teknik kimia ya. Nah, jadi untuk adsorpsi ini kita akan lebih detail lagi ke bagaimana transfer massa ya pada proses adsorpsi. Kemudian ada kimia ya, proses transfer, kecepatan reaksi kimia, IK-nya ya. Nah, peristiwa perpindahan massa atau transfer massa atau juga difusi banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini contohnya beberapa proses atau proses transfer massa sering kita jumpai ya. Misalkan parutan gula dalam air, artinya gula itu akan terlarut ya, atau mendifusi ke fase cairan sehingga terjadi zat yang yang terlarut itu akan ke fase cair ya. Kemudian larutan kopi ke dalam air, kemudian terserapnya zat beracun ke dalam arang ya. Kemudian mungkin pernah lihat norit ya, norit kalau misalnya arang aktif itu ya, kalau kita sakit perut ya, kita makan ya norit itu kan arang ya, arang bisa menghilangkan sakit perut ya. Jadi zat beracun itu diserapnya dalam arang itu. Kemudian larutan oksigen ke dalam air, dalam darah ya. Jadi oksigen yang terlarut dalam darah merupakan salah satu proses transfer massa ya. Kemudian proses fermentasi nutrisi oksigen yang terlarut dalam larutan mendifusi ke mikroorganisme ya, itu juga merupakan contoh dari transfer massa yang kita jumpai ya. Jadi proses fermentasi itu bagaimana oksigen yang terlarut ya dalam mikroorganisme nanti ya. Kemudian pengambilan uranium dari batuan dengan cara ekstraksi menggunakan parut organik. Kemudian penghilangan logam berbahaya dari limbah cair menggunakan adsorben. Nah, ini yang sering digunakan adsorpsi, ini proses adsorpsi dengan ini ya. Jadi sering digunakan untuk menghilangkan logam-logam yang berada atau yang terdapat dalam limbah ya. Jadi misalkan logam berat ya, Pb, G ya, dan lain-lainnya. Jadi prosesnya menggunakan proses transfer massa ya. Nah, ini apa saja ataupun perpindahan apa saja yang terjadi pada proses absorpsi ya. Jadi bagaimana proses perpindahan massanya ya. Di sini perpindahan massanya itu yang pertama itu perpindahan massa adsorbat ke permukaan adsorben ya. Di adsorbat tadi misalkan ada larutan ya, isinya itu fenol misalkan ya. Nah, fenol itu merupakan adsorbat ya. Jadi massa adsorbat fenol itu akan tadi ya, karena ada gaya tarik menarik tadi antara atom dan molekulnya, dia akan ke permukaan adsorben ini ya. Jadi ada pori-pori seperti ini ya. Nah, ini adsorbatnya ya, dia akan menempel di permukaan saja tanpa sampai ke dalam-dalam katakanlah ini karbon aktif ya. Misalkan karbon aktif sampai ke dalam pori-pori karbon aktif ya. Jadi cuma di permukaan pori-pori saja ya. Kemudian itu transfer massanya, perpindahan massanya, difusi adsorbat dari permukaan adsorban ke dalam adsorben melalui pori-pori. Jadi bagaimana adsorbat tadi dari permukaan adsorban ya. Adsorban ini merupakan zat yang akan melakukan proses adsorpsi ya ke dalam ini tadi padatan tadi adsorbennya melalui pori-pori. Kemudian perpindahan massa adsorbat dalam pori ke dinding pori adsorben. Jadi sebenarnya intinya bagaimana adsorbat itu dia masuk ke pori-pori ini ya. Jadi urutan-urutannya ini adalah tambahan saja. Bagaimana seperti ini perpindahan massa adsorbat dalam pori ke dinding pori adsorben.
Kemudian absorpsi logam atau adsorbat pada dinding pori adsorben ya. Yang sama semua. Jadi bagaimana sebenarnya proses absorpsi terjadi permukaan pori-pori sehingga untuk bisa terjadi absorpsi logam dan cairan mengalami perpindahan secara berturut-turut ya. Jadi bagaimana misalkan logam yang akan mengalami proses penyerapan tadi yang dilakukan oleh adsorben itu urutan seperti ini ya. Jadi dia dari perpindahan massa adsorban ke permukaan adsorben, kemudian terjadi difusi adsorbat dari permukaan adsorben ke dalam adsorben melalui pori-pori, kemudian perpindahan massa adsorbat dalam pori ke dinding pori adsorben, kemudian adanya absorpsi logam atau adsorbat pada dinding pori dari adsorbennya ya. Nah ini contoh perpindahan massanya atau transformasinya. Ini ada macam tes ya, itu ada larutan ya, buat larutan di laboratorium, mana larutan fenol dalam air ya, karena partikel itu akan dikontakkan dengan partikel atau juga karbon aktif ya, granular, bentuk granular ya. Nah di sini tunjukkan kurva kesetimbangan pada suhu kamar ya, untuk menghitung isoterm ya. Jadi di sini diketahui data kesetimbangan dari fenol ya, fenol yang menjadi limbah ya, itu akan dilakukan absorpsi menggunakan karbon aktif ya. Nah di sini ini kilogram fenol per meter kubik larutan ya, dalam air ya. Jadi ini kandungan dari fenol itu ya. Nah ini banyaknya fenol ya per kilogram karbon ya. Karbon ini merupakan adsorbernya ya, adsorben ya. Jadi dari 0,322 itu sebanyak 0,150 kg fenol per kilogram karbon ya yang teradsorpsi ya. Jadi dari sini data ini nanti kita bisa membuat ya grafik nantinya ya. Nah ini jadi adsorb solut dari cairan tadi ya, itu bisa kita lakukan perhitungan material balance-nya seperti ini ya. IFM ditambah CFS sama dengan QM plus CS. Mana QF itu merupakan konsentrasi solut di dalam adsorben ya, kilogram per kilogram adsorben. Kemudian CF itu konsentrasi solut di dalam larutan ya, kilogram per meter kubik. Kemudian Q itu konsentrasi solut in adsorben ya. Jadi adsorbatnya di dalam larutan, ini adsorbatnya di dalam adsorben ya. Kemudian ini konsentrasi solut di dalam larutan. Jadi tadi solut apa tadi? Fenol tadi ya. Nah, kemudian banyaknya adsorben M, bukan M, dan S ini volume umpan larutan ya. Jadi berapa banyak solut in solution itu di air plus fenol itu diumpankan ya, meter kubik ya. Jadi dari sini jadi akan didapat intersection atau material balance equation, juga garis intersection keseimbangan ya antara Q dan C ya. Jadi antara solut dalam adsorben atau solut dalam larutan dalam air tadi. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi precision, material balance, dan transfer mass-nya, keseimbangan garis intersection itu ya diberikan dapat dari harga D ya, konsentrasi fenol itu dalam adsorben, nantinya ini solut in adsorben,
kemudian C ya, jadi di nunggu X-nya itu C, konsentrasi solut di dalam larutan, jadi konsentrasi fenol di dalam zat pelarutnya itu air ya, kemudian Y-nya itu konsentrasi dari fenol itu ya dalam adsorban sendiri ya. Jadi adsorban ini dalam hal ini karbon aktif tadi ya, berapa banyak fenol dalam karbon aktif ya. Nah, dari sini gambar ini kita bisa lihat intersection-nya ya, intersection antara di sini ya. Jadi ini garis yang seperti ini namakan isterm. Setelah ini material balance-nya. Nah, kemudian kapasitas adsorpsi, persamaan adsorpsi selama proses penyerapan itu dihitung berdasarkan persamaan kapasitas adsorpsi sebagai berikut. Jadi QT atau kapasitas adsorpsi dalam miligram ya, pada waktu T IT ini sama dengan konsentrasi awal adsorbat ya, dikurang konsentrasi adsorbat ya. Dibagi massa adsorban dikali volume adsorban sendiri ya, atau fenol dalam hal ini ya. Nah, kinetik adsorpsi itu kan saya singgung sedikit nanti sebelumnya, nanti kita akan belajar juga ya, dan nanti ya kinetika adsorpsi ya, menggunakan absorpsi isoterm ya. Jadi kita akan belajar Langmuir ya, Friedrich, Brunner, Metteler, Wet, dan lain-lain ya. Yang akan kita pelajari setelah ini ya. Jadi adanya proses penyerapan suatu zat oleh adsorban dalam fungsi waktu. Jadi fungsi waktu. Jadi nanti apa-apa saja yang mempengaruhi proses kinetikanya ya. Jadi kita akan pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi dan pertukaran ion sendiri ya. Jadi karakter kemampuan dan penyerapan adsorban terhadap adsorbat dapat dilihat dari laju adsorpsinya. Kemudian laju adsorpsi dapat diketahui dari konstanta K dan order reaksi yang dihasilkan dari satu model kinetika adsorpsi ya. Jadi nah ini rumus dari pemodelan kinetika ya. Jadi ini order pertama. Konsentrasi awal ya, di waktu tadi laju sama dengan K1 atau laju adsorpsi jumlah zat yang terabsorpsi per gram adsorpsi jumlah zat dikurang QT, di mana integrasi pada kondisi QT sama dengan 0 sampai dengan QT sama dengan QT atau kesetimbangan, dan T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan T ya. Jadi keadaan awal dari zat yang terabsorpsi itu ya, sampai zat keadaan dia seimbang ya. Itu diperoleh persamaan linear oleh 1 ln QE per kurang QT sama dengan ln QE dikurang konstanta laju adsorpsi dikali T waktunya ya, dimana parameter QE itu miligram per gram dan K1 gram per atas per min ya, per yang dapat kita hitung dari plot ln QE per GT versus T ya. Jadi parameter tersebut bisa kita hitung dari gambar nanti ya, yang kita dapatkan. Kemudian untuk reaksi order 2-nya dari Ho dan Mackey ya, katakan bahwa dQt per dt sama dengan K2 QE kurang QT pangkat 2 ya. Jadi integrasi pada kondisi QT sama dengan 0 sampai dengan QT atau sama dengan QT ya, dan T sama dengan 0 sama dengan T sama dengan T ya. Jadi tidak terjadi lagi proses adsorpsinya. Itu untuk order 2-nya itu T per QT sama dengan 1 per K2 Q pangkat 2 plus T per QE, di mana
parameter miligram per gram dan K2 gram per miligram ya. Fungsi waktu dapat dihitung dari plot dari grafik T per T versus T. Baik ya, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan disimak saja nanti hasil tulisan saya ini. Kita ketemu kembali nanti setelah ini kalau ada yang harus diskusikan ya. Oke, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.